Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang hebat-hebat ya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti BDR ya. Anak-anakku semuanya, pada BDR pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi tentang kalimat majemuk ya. Anak-anakku semuanya, Bapak kasih penjelasan sedikit ya, anak-anak perhatikan baik-baik. Nanti anak-anak bisa buka halaman 64 buku 5H atau masih pada tema 8 ya. Jadi Bapak ulangi lagi, anak-anak bisa ikutin penjelasan Bapak pada buku tema 8 5H halaman 64 ya. Anak-anakku semuanya, kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua kalimat tunggal. Jadi Bapak ulangi, yang dimaksud dengan kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua kalimat tunggal. Sedangkan kalimat tunggal itu adalah kalimat yang hanya terdiri dari subjek predikat saja, atau subjek predikat objek saja, atau subjek predikat objek keterangan ya. Subjek itu pelakunya, predikat itu adalah pekerjaannya, objek itu yang dikerjakan, keterangan itu adalah keterangan waktu atau keterangan tempat. Contohnya misalnya begini, ibu memasak di dapur. Ibu subjek, memasak predikat, di dapur keterangan. Itu yang dimaksud dengan kalimat tunggal. Jadi hanya terdiri dari subjek, predikat, objek. Atau ibu memotong ayam. Ibu subjek, memotong predikat, ayam objek. Jadi kalimat tunggal itu hanya ada satu subjek, satu predikat, dan satu objek atau keterangan. Jadi kalau ada dua kalimat tunggal yang digabung menjadi satu, nanti kalimat yang terbentuk disebut dengan kalimat majemuk. Contohnya misalnya gini, adik badannya panas, itu kalimat tunggal. Kemudian kalimat tunggal yang lainnya, adik menangis. Kalau dua kalimat tunggal itu kita gabung menjadi satu kalimat, misalnya menjadi karena adik badannya panas, adik menangis. Ini yang dimaksud dengan kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk itu ada dua kalimat tunggal yang dijadikan satu, yang digabung menjadi satu. Kalimat majemuk itu bermacam-macam. Kalimat majemuk yang menggunakan kata gabung karena itu disebut dengan kalimat majemuk sebab. Kalau kalimat majemuk itu menggunakan kata gabung agar, supaya, untuk, itu namanya kalimat majemuk keterangan tujuan. Kalau kalimat majemuk itu menggunakan kata gabung ketika, sebelum, dan sesudah, itu kalimat majemuk mengandung keterangan sebab, waktu maksud apa. Kalau kalimat majemuk itu menggunakan kata gabung jika, kalau, maka kalimat majemuk itu disebut dengan kalimat majemuk mengandung keterangan syarat. Bapak kasih contoh misalnya kalimat majemuk yang mengandung keterangan waktu. Berarti ini menggunakan kata gabung ketika. Kalimat tunggalnya misalnya, ibu memasak di dapur, itu kalimat tunggal yang pertama. Kemudian kalimat tunggal yang kedua, paman datang dari desa. Kalau kalimat tunggal itu kita gabung menggunakan kata gabung ketika, yang nantinya akan menjadi kalimat majemuk mengandung keterangan waktu, menjadi ketika ibu memasak di dapur, paman datang dari desa. Ini kalau ketikanya ada di depan. Kalau ketikanya ada di belakang, di tengah maksudnya, bisa diubah kalimatnya. Paman datang dari kampung ketika ibu memasak di dapur. Jadi kalau ada kalimat majemuk yang mengandung kata penghubung ketika, berarti kalimat majemuk itu mengandung keterangan waktu. Ada lagi contoh kalimat majemuk yang mengandung keterangan syarat, misalnya keterangan syarat ya. Misalkan hari ini tidak hujan, itu kalimat tunggal. Kalimat tunggal yang kedua, aku akan bermain ke rumahmu. Kalau kita gabung menjadi dua kalimat tunggal itu kita gabung menjadi satu menggunakan kata gabung jika,
nantinya akan terbentuk menjadi kalimat majemuk keterangan syarat. Misalnya gabungannya menjadi, jika hari ini tidak hujan, aku akan bermain ke rumahmu. Nah, sini kalimat majemuk itu menggunakan kata gabung jika, sehingga kalimat majemuknya disebut dengan kalimat majemuk keterangan syarat. Kalau kita balik ya, aku akan bermain ke rumahmu, jika hari ini tidak hujan. Nah, itu yang bisa Bapak jelaskan, mudah-mudahan anak-anak bisa menangkap ya. Jadi tugas hari ini adalah buka halaman 64 yang ayo berlatih ya, 64 ayo berlatih. Di sana sudah ada 5 soal yang masing-masing soal sudah disediakan 2 kalimat tunggal A dan B. Ada 2 kalimat tunggal ya, kalimat tunggal A, kalimat tunggal B, dan seterusnya sampai nomor 5. Anak-anak tugasnya adalah membuat kalimat tunggal itu menjadi satu kalimat majemuk, yaitu dibuat jawabannya 2 kali ya. Yang C kata gabungnya di depan, yang D kata gabungnya di tengah. Bapak kasih contoh langsung aja. Nomor 1 yang halaman 64 yang ayo berlatih ya. Nomor 1, A, Budi belum sarapan. B, kepala Budi pusing ketika belajar. Bapak ulangi lagi, halaman 64 yang ayo berlatih nomor 1. A, Budi belum sarapan. B, kepala Budi pusing ketika belajar. Kalau itu kita gabung dengan kata penghubung karenanya di depan, berarti yang C, jawabannya C, karena Budi belum sarapan, kepala Budi pusing ketika belajar. Itu yang C. Kemudian jawaban yang kedua yang D, dibalik kalimatnya. Kepala Budi pusing ketika belajar, karena Budi belum sarapan. Oke, Bapak ulangi lagi contoh yang ayo berlatih. Tugasnya halaman 64. Nomor 1, A, Budi belum sarapan. B, kepala Budi pusing ketika belajar. Digabung menggunakan kata penghubung karenanya sekarang di depan dulu. Yang C, jawabannya C ya. Karena Budi belum sarapan, kepala Budi pusing ketika belajar. Jawaban yang D, karenanya di tengah ya. Kepala Budi pusing ketika belajar, karena Budi belum sarapan. Nah, tugasnya itu dibuat seperti contoh yang Bapak jelaskan di nomor 1. Jadi jawabannya 2 kali ya, C dan D sampai 5 ya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, anak-anak membuat kalimat majemuk keterangan syarat dengan kata gabung jika. Kata gabungnya jika ya. Kalau yang nomor 1 sampai 5 yang di atas halaman 64 itu kata gabungnya karena. Sekarang yang 5 nomor lagi anak buat sendiri, kata gabungnya jika. Jadi anak-anak membuat kalimat tunggalnya dulu, yang A, B, kemudian C jawabannya yang jikanya di depan, dan D jawabannya jikanya di tengah. Bapak kasih contoh yang tugas yang kedua yang menggunakan kata gabung jika ya. Nomor 1, A, hari ini tidak hujan. B, aku akan bermain ke rumahmu. Yang C, jawabannya ini C, jikanya di depan ya. Jika hari ini tidak hujan, aku akan bermain ke rumahmu. Ini jika yang di depan. Jawaban yang kedua, yang D, jikanya taruhnya di tengah. Aku akan bermain ke rumahmu jika hari ini tidak hujan. Ini contoh tugas yang kedua menggunakan kata gabung jika. Jadi ini contoh nomor 1. Anak-anak teruskan nomor 2, 3, 4, dan 5 seperti contoh ya. Mudah-mudahan anak bisa menangkap ya. Dan itu yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat untuk belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.